malam. Perkenalkan, nama saya Niluswa Linsih dengan stambuk Q1A118038 kelas ITP 2018A. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan produk fermentasi donat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya fermentasi pada produk donat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan donat yang menggunakan peran mikroba. Mikroba yang berperan dalam pembuatan donat yaitu kamir atau yang biasa kita sebut dengan ragi. Seperti yang kita ketahui bahwa gula adalah bahan umum untuk fermentasi. Karena donat mengandung gula, proses fermentasi bisa terjadi pada adonan bila kita menambahkan ragi. Ragi yang ditambahkan pada adonan tepung akan menjadikan proses fermentasi, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida dapat berfungsi untuk mengembangkan roti donat, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Alkohol juga dapat berfungsi untuk meningkatkan aroma dari donat. Baik, bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses pembuatan produk fermentasi donat, yaitu di sini saya menggunakan tepung terigu 500 gram, mentega 5 gram, bernipan atau ragi di sini saya menggunakan 5 gram. Kemudian minyak goreng yang akan saya gunakan yaitu 450 ml untuk menggoreng. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja pada proses pembuatan produk fermentasi donat. Yang pertama kita lakukan, kita mencampurkan ragi pada tepung. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Kita campurkan mentega sebanyak 5 gram. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian ditambahkan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita campur-campur lagi sampai adonan terbentuk. Baik, setelah adonan terbentuk seperti ini, kita diamkan selama beberapa menit supaya adonan mengembang. Proses yang terjadi selama fermentasi pembuatan roti donat. Pada pembuatan roti donat, ragi ditambahkan pada tepung terigu yang sudah ditambahkan dengan air, kemudian diaduk hingga merata. Kemudian pada proses pencampuran tadi, udara masuk ke dalam adonan yang kemudian akan digunakan oleh ragi untuk tumbuh. Hal ini akan menyebabkan kondisi aerob dan akan terjadi proses fermentasi. Kemudian pada kondisi air yang cukup dan tersedianya makanan bagi ragi, khususnya gula, hal ini akan menyebabkan ragi akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi CO2. Selanjutnya, CO2 yang terbentuk akan ditahan oleh adonan. Hal ini yang menyebabkan adonan menjadi mengembang. Pada saat adonan didiamkan dan ditutup pada suhu ruang. Selama proses fermentasi, selain menghasilkan CO2, juga dihasilkan alkohol yang memberikan pelapor dan cita rasa pada roti donat. Baik, setelah adonan mengembang, kemudian kita bentuk adonan. Seperti ini, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita bentuk adonan sampai adonannya habis. Baik, setelah adonan kita bentuk, kemudian kita akan masuk ke tahap penggorengan. Jadi kita panaskan minyak goreng sebanyak 450 ml. Baik, kita masuk ke tahap penggorengan. Karena berhubung minyaknya sudah panas, kita goreng adonan. Kita goreng adonan sampai berubah warna menjadi agak kuning kecoklatan. Baik, kalau setelah berubah warna seperti ini, kita balik supaya dia tidak gosong dan supaya matang itu merata. Setelah warnanya
berubah menjadi kuning kecoklatan, itu berarti dia sudah matang dan kita angkat. Kemudian kita dinginkan. Baik, setelah adonan dingin kita hidangkan di piring. Kita hidangkan di piring dan siap disajikan. Baik, inilah hasil dari praktikum saya, yaitu produk fermentasi donat yang difermentasi dari kamir atau yang biasa kita